Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik pada hari Minggu ini? Ya, kakak harap adik-adik selalu sehat dan selalu ceria. Selamat kembali berjumpa di dalam Pia Online dalam pertemuan APP kita yang keempat. Di mana pertemuan APP kita yang keempat ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 7. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai Pia Online ini, mari kita berdoa dahulu. Kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu semalam tadi, sehingga kami dapat bangun di pagi hari yang indah ini, sehingga kami dapat menghirup udara yang segar ini kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami di dalam Pia Online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami dapat menerima firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan dengan gembira. Halo adik-adik, hari ini kita nyanyikan dua lagu ya. Lagu yang pertama judulnya Ku Mendaki ke Bukit Sion. Lagu yang kedua kita udah pernah nyanyi nih, judulnya T-A-A-T, Taat. Kita langsung ke lagu yang pertama ya. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Puji Tuhan, oh puji Tuhan, ku jalani bersama-sama. Puji Tuhan, oh puji Tuhan, ku jalani bergandeng tangan. Gampang kan adik-adik lagunya? Kita ulang dari awal ya, harus lebih semangat, oke? Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Puji Tuhan, oh puji Tuhan, ku jalani bersama-sama. Puji Tuhan, oh puji Tuhan, ku jalani bergandeng tangan. Puji Tuhan, oh puji Tuhan, ku jalani bersama-sama. Puji Tuhan, oh puji Tuhan, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Kita lanjut ke lagu yang kedua, T-A-A-T, Taat.
T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Adik-adik sudah bisa kan lagunya? Kita ulang lagi ya, tapi dengan lebih semangat. Oke? T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Halo adik-adik. Nah, gimana nih sekarang? Adik-adik udah siap belum untuk mulai membaca kitab suci? Nah, jadi bacaan kita pada hari ini akan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 9. Kakak ulangin lagi, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 9. Sekarang adik-adik siapkan terlebih dahulu ya bacaannya. Gimana? Udah ketemu? Jadi perikop bacaan kita hari ini adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Oke, udah siap untuk mulai membaca? Mantap. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya yang sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan.
Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa untuk via online. Adik-adik, beberapa minggu lalu Bu Rida pernah memberikan contoh tentang bagaimana kita melihat atau menyaksikan pendakian gunung ya. Nah, hari ini kita mengingatkan kembali apa sebenarnya dari makna sebuah contoh atau gambaran tentang pendakian gunung ya. Tentunya yang dilakukan oleh orang-orang pencinta alam sangat bersukacita, mungkin sedih, mungkin bergembira karena bisa mendaki puncak gunung yang tinggi. Juga mungkin ada kelelahan, kecapean, dan mungkin juga adik-adik mengalami kelaparan dan haus yang luar biasa. Nah, maka kesempatan ini kita akan mencoba mempelajari bersama tentang apa isi dari bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 9. Dari bacaan yang telah dibacakan oleh kakak pembina, tentunya semuanya mengandung makna apa isi dari kitab suci tersebut. Nah, mari kalian sudah siapkan semua tadi ya. Nah, dari persiapan itu Bu Rida mau bertanya beberapa hal untuk peneguhan ya. Mungkin tadi adik-adik waktu dibacakan belum sempat menyiapkan kitab sucinya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang ada, dari perjumpaan, dari segala keberadaan hidup kita, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan refleksi kita. Pertanyaan yang pertama dari sabda Tuhan hari ini ya. Siapa saja yang diajak oleh Yesus naik ke gunung yang tinggi? Ya, beberapa waktu lalu sudah Bu Frida tanyakan ini ya. Sekarang kita perkuat lagi supaya iman kita semakin hebat dan luar biasa. Siapa adik-adik? Siapa? Ya, betul. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 murid Yesus. Ini murid yang pertama ini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya sebagai pendalaman, apa yang terjadi dengan Yesus ketika di gunung yang tinggi? Ya, siapa bisa menjawab? Betul ya. Yesus berubah rupa ya di depan para muridnya, 3 murid tadi ya. Berubah rupa, pakaiannya berkilau-kilau, mengkilat ya. Kemudian ketika itu Yesus terlihat bersama siapa saja? Iya, bersama Elia dan Musa. Bertiga bercakap-cakap ya. Nah, apa yang dikatakan Petrus kepada Yesus menyaksikan kejadian itu? Ya, tentunya sebagai murid ya, bahagia dong melihat gurunya yang luar biasa ya. Petrus mengatakan bahwa ia bahagia selalu ya. Ia akan bahkan mendirikan 3 tenda. Untuk siapa? 1 untuk Yesus, 1
untuk Musa dan 1 untuk Elia. Nah, ketika awan datang menaungi mereka, dari dalam awan terdengar suara. Suara apa, adik-adik? Ya, suara yang menyebutkan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, tentunya di sini ada pesan, ya. Pesan apa? Karena sudah diketahui oleh muridnya, Yesus berpesan apa, ya, kepada mereka. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pesannya supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun yang telah mereka lihat, ya. Melihat siapa? Tuhan Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa, ya, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan mengajak kita untuk menjadi cahaya yang terus-menerus bersinar, ya, mendekatkan hati dengan berdoa, menyatukan diri dengan Tuhan dalam penderitaan dan puasa, berbahagia bersama Tuhan, berpuasa, memberi pembagian kepada siapapun, yaitu pembagian kasih, pembagian menguatkan yang lemah, meringankan yang berbeban berat. Waduh, berat sekali Bu tantangannya. Saya saja kalau berpantang puasa itu saya tidak kuat, terus saya sudah kelaparan. Nah, itu bisa kita wujudkan adik-adik dalam keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat, ya. Terutama pada masa Prapaskah ini, Tuhan Yesus mengajak kita mendaki gunung. Artinya kita bersusah-susah untuk berpuasa, menahan lapar. Dalam arti lapar yang bagaimana? Yaitu kita memberikan kesejukan jiwa kita di dalam berdoa, ya, mau meninggalkan hal-hal yang menjadi kesukaan kita, tetapi ada aksinya, kita wujudkan dalam kasih kepada sesama, ya. Nah, doa dan amal kasih yang bisa kita jalani adalah itu jalan untuk mencapai puncak gunung yang tinggi. Maka meskipun berat dan tidak mudah, kita harus terus mendaki dan jangan berhenti, ya. Di puncak kita akan bertemu Tuhan dan mengalami kemuliaan. Tidak perlu takut karena Tuhan Yesuslah yang di depan, ya, sebagai leader, dan di belakang sebagai sweeper, ya, melindungi kita. Mari adik-adik, kita isi masa Prapaskah ini dengan melakukan banyak hal, ya. Tentunya hal yang baik di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah sampai pada aktivitas kita. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, berdoa, kita sudah belajar dari kitab suci. Sekarang waktunya kita untuk membuat aktivitas. Kakak minta adik-adik untuk menyiapkan 1 lembar kertas buffalo atau kertas yang masih bisa dipakai, ya adik-adik. Pensil warna, spidol, gunting, lem atau isolasi. Di sini kakak memakai isolasi. Kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat hiasan kepala. Untuk pertama-tama kita membuat pola awan. Kita membuat pola awan dahulu, ya adik-adik, ya. Nah, seperti ini adik-adik. Bisa kan? Oke, setelah itu sebelum kita menggunting, kita akan memberi ayat hafalan, yaitu Markus bab 9 ayat 7b. Isinya, inilah
anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, sudah seperti ini ya adik-adik. Setelah itu kita gunting sesuai dengan pola awan tadi. Sudah selesai seperti ini adik-adik. Setelah itu kita ukur dengan kepala kita ukur dengan kepala adik-adik ya. Kalau misalkan kurang, adik-adik bisa menambahkan kertas di sini, yaitu dengan bantuan lem atau isolasi. Diukur seberapa lingkar kepala adik-adik ya. Nah, ini seperti kakak seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu kita hias dulu ya dengan gambar burung merpati. Adik-adik pasti bisa ya menggambar burung merpati. Di sampingnya kita kasih gambar hati. Di samping gambar hati kita kasih gambar burung merpati lagi. Burung merpati menandakan bahwa ada Roh Kudus. Seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa mewarnai dengan warna kesukaan adik-adik. Dan ini tadi kakak sudah mewarnai, jadinya seperti ini. Kakak pakai ya. Nah, jadinya seperti ini. Oke? Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Nah, selamat membuat adik-adik. Nah, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Halo adik-adik, ketemu lagi di 2 Jari, 2 menit ajaran iman. Nah, pertanyaan hari ini yaitu siapakah Yesus? Berdasarkan bacaan hari ini ya adik-adik. Adik-adik kalau ngikuti dari awal sampai akhir pasti bisa jawab nih adik-adik. Ayo, siapakah Tuhan Yesus itu? Oh kak, Tuhan Yesus itu anaknya Bunda Maria. Betul. Tuhan Yesus itu anaknya Santo Yosef. Betul. Tuhan Yesus itu yang lahir di kandang di Bethlehem. Betul. Tapi pada hari ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa yang kekal, Putera Bapa. Tuhan Yesus pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus. Apa ya Kak Tritunggal Maha Kudus? Nah, kita selalu kalau mau berdoa kan kita selalu menyebut tuh Tritunggal Maha Kudus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Nah, Yesus itu pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus itu, yaitu Bapa dan Putera. Tuhan Yesus sebagai Putera, sebagai pribadi kedua. Pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus yang dalam kepenuhan waktu menjadi seperti kita untuk menyelamatkan kita.
Jadi Tuhan Yesus itu Putra Allah Bapa yang turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita untuk menyelamatkan kita. Nama Yesus berarti Tuhan menyelamatkan. Kakak ulang ya. Yesus adalah anak Bapa yang kekal, pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus yang dalam kepenuhan waktu menjadi seperti kita untuk menyelamatkan kita. Nama Yesus berarti Tuhan menyelamatkan. Nah, adik-adik, sudah saatnya kita berada di ujung Bia Online ini. Sebelum kita menutup Bia Online ini, mari kita berdoa, kita memuji, kita meminta berkat kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur tak henti-hentinya kami panjatkan hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di dalam Bia Online ini, sehingga kami dapat memahami, sehingga kami dapat meresapi, dan kami dapat melaksanakan setiap sabda-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu, dan jadikanlah kami anak-anak terang dan garam dunia, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, terima kasih semuanya ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, Bia Online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dan tetap ingat, jaga kesehatan dan tetap selalu ceria dan senyum. Sampai jumpa adik-adik.